khusus itu benar-benar secara mandiri ya, harus melalui gadget PMP. Misalnya tidak bisa ya bisa minta tolong untuk pengurus dengan cara hadir ke kantor. Kalau pengurus ke rumahnya kemudian untuk datul yang tahap kedua itu datul non mandiri. Nah ini yang berperan nanti pengurus cabang itu mulai 1 September sampai dengan 25 Desember. Ini adalah PMP-PMP yang tidak bisa atau tidak sempat melaksanakan orientasi mandiri. Kalau secara organisasi ya organisasi cabang, kita berharap yang banyak itu datul non mandirinya. Ya. Karena apa? Datul non mandiri itu ada kontrapestasinya. Kalau organisasi mandiri, pengurus itu tidak ada kontrapestasinya. Jadi pemasukan kasinan tidak ada. Cuman kalau secara pelayanan kita tidak boleh milih-milih ya. Misalkan ada PMP datang ke kantor, Pak, Bu, saya minta dibantu organisasi. Besok aja Pak, mulai 1 September kita datulkan. Itu jangan ya, kasihan. Karena PMP yang datang ke kantor itu harapannya segera cooling. Nah, kalau September coolingnya masih Oktober. Jadi kita ngalir saja. Yang datang ke kantor minta dilayani organisasi mandiri ya kita layani. Terus yang tidak datang kita nanti oyak-oyaknya di mulai September itu kita harus mulai target di situ untuk datul mandiri. Jangan sampai kita juga ngalir. Kalau ngalir sampai Desember kita juga belum selesai datulnya. Oke. Jadi yang biasanya kita fight untuk pelaksanaan datul itu adalah yang non mandiri. Jadi kita tolong bantuan saya untuk melaksanakan datul ini. Kemudian kondisi yang kedua adalah adanya pengesahan pendirian perkumpulan sejawat Purnabakti Telekomunikasi. Oke, kan kemarin seperti yang disampaikan Pak Yanto di awal tadi, sekarang muncul SK dari Kemenkumham terkait pengesahan pendirian perkumpulan sejawat Purnabakti Telekomunikasi. Nah, apa sikap kita? Ya, kita sebagai anggota BDOTEL dilarang terafiliasi dengan organisasi yang sejenis dengan BDOTEL. Hukumnya ada. Karena kalau kita terafiliasi, apalagi menjadi pengurus di situ, kita akan kena pasalnya di ART tahun 2004 bab 2 keanggotaan ya, pasal 6 itu ini sanksinya di ayat 1 DE itu menjadi pengurus organisasi sejenis, dan E mempengaruhi anggota B2T untuk masuk organisasi lain sejenis B2T. Jadi yang dimaksud perkumpulan sejawat Purnabakti itu adalah PST ya, yang dulu pas tunjangan gaji B2T teman-teman sekar yang dari Indonesia Timur itu di bawah komando Pak Iwan gencar pendidikan PSP itu yang berpusat di Cimahi, dan total program yang mereka tawarkan tidak laku di B2T. Jadi akhirnya dia
misalkan apa itu perkumpulannya di Kemenhub dan muncul pengesahan itu. Cuman di situ belum ada ADART-nya, jadi masih hanya payungnya saja untuk perkumpulan. Dan berikutnya, kita tidak perlu meributkan keberadaannya, ya. Jadi terkait dengan itu sudah biar saja kita saling hidup berdampingan di Indonesia ini. Jadi jangan saling menyinggung, ya, dan saling gosok-menggosok. Yang penting kita jalan bareng-bareng, kita hidup, tapi jangan sampai saling mempengaruhi. Kalau mempengaruhi, ya tadi konsekuensinya kita keluar dari anggota PPWI. Kemudian isu berikutnya tentang pengajuan pindah rekening bagi PNP yang banknya non PKS dengan KPTL. Jadi para PNP yang pensiunan bulanannya itu ada di bank selain yang 5 tak ekspor saya tadi, diminta untuk pindah ke salah satu dari 5 bank itu. Karena apa? Karena P2K pusat kesulitan untuk memotong iuran bulanannya. Karena misalkan di Bank BSI Dapenter maupun P2K itu tidak bisa minta ke bank terkait itu untuk memotong karena dia belum punya kerjasama. Jadi mohon nanti para ketua syariat misalkan ada info anggotanya banknya masih di luar bank PKS dengan Dapenter, disampaikan ke kita, nanti kita lakukan sosialisasi untuk segera bisa melakukan pindah bank. Jadi itu jelas. Iya. Misalkan ada kasus seperti itu, seperti saya misalkan MP saya itu di Bank Mandiri. Nah, dibalik ya, MP saya itu misalkan di Bank Syariah. Kemudian saya punya rekening Mandiri. Selama saya membuat surat pernyataan bahwa sanggup mengiur melalui bank rekening ini dan rekening itu ada saldonya, itu tidak masalah. Yang jadi masalah bank yang kita usulkan itu sudah nonaktif. Nah itu baru masalahnya gitu. Jadi intinya mohon dibantu PP atau Dapenter ini, khususnya PP ini, karena Dapenter tidak mau tahu masalah pemotongan iuran bulan ini. Jadi di sini yang dalam berkewajiban mengajukan pemotongan itu dari PP. Kayaknya masih ada beberapa yang berjalan di situ. Kemudian berikutnya, ini mohon perhatian ini Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan surat pernyataan bersedia mengiur. Itu ternyata di Solo masih ada 4 PNP yang belum membuat surat pernyataan. Kebetulan di sini adalah
para janda-janda yang ditinggal suaminya. Jadi kita juga agak ingat ternyata PNP janda ini belum membuat pernyataan. Jadi nanti ke depan mungkin bisa diingatkan ke Pak Bir ya, Pak Ana dan teman-teman, saat kita memberikan dana kematian, sekalian kita siapkan form bersedia mengiur di rekening atas nama yang bersangkutan. Jadi kita tidak dua kali kerja, kita saat memberikan dana kematian itu sekalian kita form bersedia. 4 PNP itu yaitu pertama Ibu Syariah, Bu Tariah janda Supardi itu sudah beberapa bulan belum terpotong. Kemudian Ibu Husnul Satimah janda Sugiana Diana, kemudian Ibu No itu janda Pak Rudi, dan Ibu Sunwi itu Ibu No, itu baru-baru ini. Jadi nanti mohon Pak B, 4 ini kita buat kerelaan, kita minta kerelaan. Jadi Bu Parman belum muncul, berarti sekalian Bu Parman nanti. Jadi yang baru-baru nanti kita minta kerelaan sekalian. Nanti uang ininya apa? Meterainya diganti oleh BP. Setelah kita laporkan akan diganti oleh BP. Kita sedang keluar, biaya yang kabeh. Nah terus ini masalahnya tidak menurut. Dia sekali 1 sama 2 diajak semuanya. Kira-kira orang piro 1 selama sampai 1 saya kalau kok biaya kabeh sebenarnya transaksinya masing-masing. Sudah ada yang siap seperti itu. Nah, pokoknya ini nanti saya lebarkan, nanti mau diadakan kapan yang jelas beliau sudah siap membiayai makan dan sebagainya. Cuma makannya diri-diri. Satu itu. Yang kedua, memberikan mungkin sesuai karena ada kegiatan jalan santai yang kaitannya dengan hari merdeka seperti itu Amin. Jadi nanti waktunya Bapak Ibu rekan semua kita pakai nuansa pejuang adat dan merah putih. Karena ini satu momen yang mungkin yang Indonesia yang belum solo saja kemungkinan. Nah, 2 itu Pak, tapi karena kaitannya dengan bilik yang tadi satukan, monggo saya lempar ke pengurus, ke Pak Amin. Ini kita tangkap karena beliau memang sudah serius tadi dengan saya pagi tadi. Saya bilang jumlahnya 1 selawing atau 1 seket, beliau siap. Terus itu biaya kabeh. Itu Pak Sudarto pilih. Jadi nanti kapan ya diadakan silakan. Atur Pak. Betul Pak Sigit. Baik, terima kasih semuanya Pak Sigit. Untuk ini ya terkait penawaran dari anggota kita, saya secara pribadi maupun selaku pengurus mengapresiasi ini penawaran tersebut. Mungkin agar lebih tidak memberatkan pengurus dan angkutan ya, mungkin bisa kita agendakan di dalam bulan saja. Apakah nanti kalau juga sudah bisa dipakai? Oh, balik kambang kalau sudah bisa dipakai, oh belum bisa.